Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat para pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, apa kabar semua pada hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita terus bermunajat, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan bisa kita gunakan untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita hari ini, hadirin dan hadirat, akan membahas tentang seputar fase-fase perjalanan kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Wa minkum may yuradu ila arzalil umri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian dan mewafatkan kalian. Sebagian di antara kalian ada yang dikembalikan kepada usianya yang paling rendah, usia-usia di awal. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui lagi apa-apa yang pernah dia ketahui. Membahas ayat ini menarik kalau kita membuka sebuah tafsir karya seorang ulama pribumi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dalam tafsir Marah-Labi Tafsir An-Nawawi atau Tafsir Al-Munir li Ma'alimit Tanzil, juz pertama halaman 158. Kata beliau ketika menafsirkan ayat ini bahwa umrul insan arba' maratib, bahwa fase-fase kehidupan manusia itu terdiri atas 4 fase atau 4 tahap. Yang pertama, sinun nusu, fase pertumbuhan dan perkembangan. Kapan waktunya? Min awalil umri ila salasatin wa salasin, sejak manusia dilahirkan sampai usia 33 tahun. Dan usia 33 tahun ini adalah ghayatus sinni sabab, batas maksimal atau limit usia remaja atau masa remaja. Kemudian fase yang kedua beliau sebutkan dengan sinul wuquf, fase stabil. Min zalika ila arba'ina sanatan, dari usia 33 tahun sampai usia 40 tahun. Dan indikator dari fase ini adalah ghayatul quwwah wa kamalul aqli. Terjadi fisik yang sangat kuat, fisik yang sangat prima, yang sangat fresh, kekuatannya maksimal, kekuatannya optimal, dan kamalul aqli, stabil pemikirannya, cerdas, kemudian matang, berpikir matang. Dia mampu mempertimbangkan resiko-resiko dari apa yang akan dia lakukan dalam aksinya, dalam perbuatannya. Dan yang ketiga beliau sebutkan dengan sinul inhitatil qalil, fase degradasi yang pertama, kemunduran yang pertama. Kapan waktunya? Dari usia 40 tahun sampai usia 60 tahun terjadi penurunan kekuatan fisik. Mata yang tadinya sangat nanar melihat huruf-huruf dari jauh, tapi lama-kelamaan huruf-huruf itu menjadi kabur. Telinga yang tadinya sangat kuat pendengar, tapi lama-kelamaan juga menurun pendengarannya. Demikian juga gigi mulai banyak yang tanggal, dan kekuatan fisik yang lain, kaki barangkali tidak mampu lagi berjalan jauh seperti pada fase yang kedua, fase kekuatan fisik yang prima itu. Naik tangga ke atas, beberapa lantai juga sudah mulai terjadi penurunan. Dan yang keempat adalah sinul inhitati al-kabir, fase di mana terjadi penurunan yang sangat drastis, degradasi yang sangat besar. Kapan itu waktunya? Dari usia 60 sampai usia 70 tahun. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyebutnya sampai usia 75 tahun. Imam Qatadah menyebutnya sampai usia dari 60 sampai 90 tahun. Degradasi yang keempat ini, degradasi yang besar ini terjadi
Tidak seperti yang pada fase yang ketiga. Pada fase yang keempat ini terjadi degradasi yang besar-besaran. Mata terjadi penurunan, tapi lama-kelamaan bisa jadi sudah tidak lagi bisa melihat. Tangan tidak lagi bisa diangkat. Gigi tidak lagi bisa mengunyah. Bahkan sangat mungkin juga sudah tidak lagi bisa berjalan. Tapi dibantu, dituntun, digendong di atas kursi roda. Makan pun sudah disuapi. Bahkan mungkin juga dalam keadaan yang sangat minim kesehatannya, dia hanya bisa berbaring, bahkan BAB dan BAK di tempat tidurnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dimaksud dengan fase kritis ini. Fase kritis ini, pada fase yang keempat ini, bisa jadi dialami oleh seseorang, bisa jadi juga tidak dialami oleh seseorang. Ketika fase kritis ini terjadi pada seseorang, maka sebenarnya dia tidak punya lagi kemampuan apa-apa. Kemampuan fisiknya sudah tidak ada lagi. Kemampuan organ tubuhnya sudah sangat lemah. Tidak mungkin dia bisa berjalan, salat, jamaah ke masjid. Tidak lagi dia bisa membaca Al-Quran karena matanya sudah tidak lagi lihat. Tidak mungkin lagi dia bisa melaksanakan ibadah malam, salat tahajud, karena tubuhnya sudah rapuh. Dalam kondisi yang seperti ini, fase-fase yang kritis seperti ini, jangan lupa, kata Imam An-Nawawi, bahwa seseorang akan terus diberikan pahala, kebaikan-kebaikan yang dia akan dapatkan, kendati pun dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah itu. Apa syaratnya? Ini kata beliau, wal muslim la yazdadu bisababitu lil umri illa karamatan Allah. Bahwa orang muslim yang berada pada fase yang seperti ini, la yazdadu bisababitu lil umri illa karamatan Allah. Dia tidak akan bertambah ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena fasenya sudah sangat lemah, dia tidak bisa lakukan. Tetapi tetap Allah berikan kemuliaan kepada dirinya dengan syarat bahwa pada saat fisiknya masih kuat, pada saat fase yang kedua tadi, fase usia 33 sampai 40 tahun, itu dia bisa gunakan untuk semaksimal mungkin beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada hari tanpa dia salat jamaah ke masjid. Tiada hari tanpa dia membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa dia puasa sunnah. Tiada hari tanpa dia salat duha. Tiada hari tanpa dia berinfak. Tiada hari tanpa dia salat tahajud pada malam hari. Kalau itu menjadi kebiasaannya pada saat masa remajanya, pada saat masa fisiknya masih sangat kuat dan prima itu, dan pada saat dia sudah menua, tua dan renta, fase-fase kritis yang semacam ini, dia tidak mampu melakukan apa-apa lagi, dia tetap akan mendapatkan pahala seperti pada saat fisiknya masih kuat dan itu menjadi kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari. Kendati pun dia tidak lagi salat jamaah ke masjid, tetap dicatat dia menjadi orang yang sering salat ke masjid. Kendati pun dia tidak lagi salat duha, dicatat sebagai orang yang rajin salat duha. Kendati pun matanya sudah rapuh dan tidak mampu lagi membaca Al-Quran, Allah catat tetap dia menjadi orang yang sering membaca Al-Quran. Kendati pun sejatinya dia tidak melakukan hal yang semacam tadi. Inilah hadirin dan hadirat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan orang yang pada fase di mana fisiknya sangat kuat, dia gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada investasi, ada saving, ada tabungan, ada bekal. Makanya hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat fisik kita masih kuat, pada saat fisik dan tenaga kita masih prima, mari kita gunakan untuk semata-mata dan terus kita lakukan menjadi bagian dari keseharian kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu akan kita jadikan sebagai saving, investasi, tabungan kita pada fase-fase di mana kita mengalami fase kritis tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.